Cek Putra. Siap. Sorry, kita minta tolong pianonya tolong dikecilin dong. Piano ya. Oh Siap. di sini belum saya naikin udah. Oke kok. Thank you. Ya, You're welcome. yang lainnya sudah. Kita coba dulu sekali lagi ya. Oke. Cek. Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah benteng kita, semua musuh umatnya kan kalah tak berdaya. Si iblis menyesal, yang licik dan kejam menggoda manusia supaya binasa, tiada yang menghentikan. Kekuatan kita yang fana tak sanggup melawannya. Pemimpin kita Yesuslah yang diurapi Allah. Siapakah Dia? Itulah putranya, Sang Kristus penebus, pahlawan yang kudus. Dia tetap berjaya. Monitornya Frando hilang kok, naikin kok. Cek. Cek. Boleh kok. Walaupun setan di dunia penuh tiada dan terhina, janganlah takut dan gentar. Kita takkan biasa penghulu dunia, walaupun menyerang mustahil kan menang. Kuasanya adanya karena firman Allah. Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencanamu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku.
ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan bergemar hatiku, agar taat mengikutimu. Utuslah Roh Kudus, kuatkan hatiku, melakukan semua perintah-Mu. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Shalom Horas, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pendeta dan majelis jemaat AKBP Bogor mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang datang beribadah di gereja kita saat ini. Kita akan memulai ibadah kita di minggu ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah kita, bernyanyi dari band HKBP 3, 1, dan 3. Pujilah jiwaku, puji Tuhan. Pujilah-Mu selamanya, sebelum berakhir kehidupan. Syukuri semua anugerahnya, Dia kali alam semesta, semua memuji namanya. Haleluya, haleluya. Orang yang hina dan yang terhormat, hidupnya di dunia yang fana, keinginannya pun akan sirna, terkubur bersama jasadnya. Dunia bukan andalanku, hanya Tuhan harapanku. Haleluya, haleluya. Berbahagia orang percaya kepada Allah
sesuai yang dijanjikannya. Jikalau Allah sertamu, sungguh bahagia hidupmu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus Raja Gereja yang beriman dan setia, beri berkat-Mu padaku dan bangkitkanlah hatiku mengikutikan Rajaku. Kuatkanlah imanku, kuatkanlah imanku. Utus Roh Kudus-Mu Tuhan, tinggal dalam hati umat di seluruh dunia, agar semua jemaat-Mu berpacar namun bersatu memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu Eksaudi dari yang pertama sampai keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Terbukalah surga sebab berkat, sebab Yesus telah datang membukakannya, sebab Yesus telah datang membukakannya. Bagaikan kesumber merah dosamu, darahnya tercurah menguduskanmu, darahnya tercurah menguduskanmu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak-Mu kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajar kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kepada Allah yang Maha Kuasa kita datang mohon pertolongan. Walau musuh kejam datang menyerang, di tangannya kau aman dan tentram. Walau musuh kejam datang menyerang, di tangannya kau aman dan tentram. Tuhan Allahmu Maha Perkasa, gunung batu pelindung sempurna. Jiwamu yang sesat hanya sebentar, segera kau memuji namanya. Jiwamu yang sesat hanya sebentar, segera kau memuji namanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari 1 Petrus 5, 6-10. Kita membacanya dengan responsoria. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
kepada Allah pengharapanku, di daratlah di waktu manapun, kepadanya ku percaya. Bapa di surga sumber hidupku, walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Unggas kecil dan bunga yang indah, ikan di laut semua ciptaannya, yang terkecil dan terbesar, Tuhanlah yang menjaga semuanya. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan Anak-Nya yang persatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu 21 Mei 2023. Warta Umum. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi. Topik minggu kita adalah Tuhan mendengar seruan umatnya. Yang kedua, perayaan hari turunnya Roh Kudus Pentakosta. Pentakosta pertama pada hari Minggu 28 Mei 2023 adalah pesta pertama hari turunnya Roh Kudus. Yang kedua, Pentakosta kedua hari Senin 29 Mei 2023 adalah pesta kedua hari turunnya Roh Kudus. Kita akan melaksanakan ibadah masuk pukul 19 WIB. Marilah kita mengikutinya. Yang ketiga, baptisan kudus pada hari ini Minggu 21 Mei 2023 di kebaktian pagi pukul 7 WIB. Gereja kita melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus khusus kepada satu orang anak laki-laki warga jemaat kita sesuai dengan permintaan keluarga. Yang keempat, pertukaran pelayanan firman CHKBP Distrik 2 Bulalu Deboskap. Sesuai dengan program kerja HKBP Distrik 28 Deboskap, maka pada hari ini Minggu 21 Mei 2023 diadakan pertukaran pelayanan firman se-HKBP Distrik 28 Deboskap wilayah 1. Yang melayani di gereja kita pukul 10 Pendeta Erpina Lubatoruan HKBP Pelabuhan Ratu. Pukul 17 Pendeta Roni Simorangkir HKBP Parung Panjang. Para pendeta kita melayani di Pendeta Anwar P. Nababan MTH HKBP Bogor ibadah pukul 7 WIB dan HKBP Cibinong pukul 10 WIB. Pendeta Samuel Simanjuntak HKBP Gunung Sindur, Pendeta Rebeka S. Hutasoid HKBP Sisalak, Pendeta Robin Batubara MTH HKBP Gunung Putri. Yang kelima, anak lahir. Pada hari Jumat 5 Mei 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak ketiga, bagi keluarga Bapak Nathanael Ulubalang Elgar Nainggolan, Ibu Replonika Elizabeth Boru Manurung, alamat sektor Galilea. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat, gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang berikutnya pada hari Kamis 25 Mei 2023 pukul 10 PHD Persekutuan Inahanna diadakan di rumah keluarga Nyonya Sinaga Borusagala, alamat sektor Jerusalem. Yang keenam, pentas seni pelajar Sidi pada hari Jumat yang akan datang 2 Juni 2023 mulai pukul 17 WIB sampai selesai. Seksi Sending Dewan Marturia akan mengadakan pentas seni anak pelajar Sidi bertempat di gereja. Yang berikutnya, seksi kesehatan pada hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 8 sampai 11 WIB. Seksi kesehatan bekerja sama dengan PT Radian Sentral Nutrindo akan mengadakan pengecekan kesehatan bertempat di lantai parkir. Yang berikutnya, amplop kantong keempat untuk mendukung program Huria. Pada hari ini Minggu 21 Mei 2023 kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung program Huria, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Kebaktian penghiburan pada hari Kamis 25 Mei 2023 pukul 19 WIB, gereja akan mengadakan pelayanan penghiburan di rumah keluarga Nyonya Simanulang Boru Sibarani sektor Kana. Pada hari Jumat 28 Mei 2023 pukul 19 WIB, gereja akan mengadakan pelayanan penghiburan di rumah keluarga almarhumah Nyonya Manurung Boru Nainggolan, alamat sektor Jerusalem. Kebaktian sektor. Hari Rabu 24 Mei 2023 sektor Judea
di rumah keluarga Kanababan Boru Marbun. Sektor Horeb di rumah keluarga RM Naibaho Boru Sitohang. Sektor Hermon di rumah keluarga L Siregar Boru Dolok Saribu. Sektor Sion di rumah keluarga M Sinaga Boru Sihombing. Hari Kamis 25 Mei 2023, Sektor Jaitun di rumah keluarga AS Yanturi Boru Haryanja. Sektor Betania di rumah keluarga US Hutagaul Boru Panjaitan. Sektor Jerusalem di rumah keluarga M Siagian Boru Arwan. Sektor Karmel di rumah keluarga BH Simanjuntak Boru Siahaan. Hari Sabtu 27 Mei 2023, Sektor Piniel di rumah keluarga TP Pak Pahan Boru Naibaho sekaligus penghiburan. Yang terakhir keuangan, saldo 12 Mei 2023 259.461.940 rupiah. Ruas Mangurupi Ruas 45.675.000. Pemasukan minggu ini 157.910.630 rupiah. Pengeluaran minggu ini 53.426.970 rupiah. Saldo 19 Mei 2023 409.620.600 rupiah. Demikianlah warta jemaat untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah benteng kita, semua musuh umatnya kan kalah tak berdaya. Si iblis menyesat, yang licik dan kejam, menggoda manusia supaya binasa. Tiada yang menghentikan. Kekuatan kita yang fana tak sanggup melawannya. Pemimpin kita Yesus
meskipun hartamu ataupun nyawamu dirampas seteru, kita tetap menang, kerajaannya bahagia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita di Minggu Eksaudi pada hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal 22 yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Akan saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Horas, Shalom. Amang-inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerendahan hati yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Allah, itu yang kita lihat di dalam perjalanan kehidupan Raja Daud. Sekali lagi tadi, kerendahan hati yang diwujudkan dalam ketaatan. Sekalipun dia seorang raja yang telah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi kita melihat Daud tidak pernah menyombongkan diri atas semua pencapaian yang telah didapatkannya itu. Dan sekalipun Daud dimusuhi oleh raja-raja yang ada di sekitarnya, bahkan Raja Saul sekalipun mengejar dia, hendak membunuhnya, tetapi Daud tidak stres. Karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kalau ada dari antara kita stres saat ini, mungkin ada masalahnya, ada persoalannya, ada pergumulannya, buanglah itu jauh-jauh. Andalkanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Itu yang kita lihat dari kehidupan dari Raja Daud. Dia tidak mau dikendalikan oleh stres. Sekalipun Daud seorang pemberani yang gagah perkasa, bahkan singa dan beruang pun pernah dihajarnya, dia
tetap tunduk kepada kuasa dan kekuatan Allah. Daksi pangkaron si Dauti, ai hebat doau, bebiak pe, huribak ribak go, beruang pe, walodo, isena, mangaluau, dak songoni si Daud. Dia tetap tunduk, dia tetap taat, dia tetap mengakui kekuatan dan kuasa Allah. Oleh karena itu di dalam hal apapun yang dia lakukan, Daud tetap berseru kepada Tuhan, Daud tetap menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, Daud tetap mengandalkan Tuhan. Dan itulah yang menjadi pesan Natsin yang pertama kepada Tuhan. Apapun dalam situasi apapun, mari kita tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Aminkan lagi, amanginang, amin. Dan tidak rugi, kita tidak kecewa. Dalam kaitan itulah Daud selalu bersyukur kepada Allah. Mengapa Daud bersyukur kepada Tuhan? Sebab situasi yang sangat sukar sekalipun mampu diatasinya karena ada pertolongan Tuhan. Dan justru situasi yang sukar itulah yang membentuknya menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang tangguh dan pantang menyerah. Dan itu kelihatan dalam kehidupan kita. Siapa yang kehidupannya berjuang, ya, dari dulu, dan dia tekun di dalam perjuangannya, di dalam iman dia terus berjuang. Itulah yang menjadikan dia, membentuknya menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tangguh dan pantang menyerah seperti si Daud. Dan itu yang kita lihat yang menjadi kesaksian Daud di dalam nats ini. Melalui nyanyian syukur dia kepada Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman musuh-musuhnya, bahkan dari cengkraman Saul. Jadi kalau kita membaca sejarah perjalanan Daud, banyak raja-raja yang mencoba membunuh dia. Bahkan si Saul sendiri pun iri, benci kepada dia. Karena apa? Karena rakyat Israel pada waktu itu mengelu-elukan Daud dengan nyanyian. Saul berjuta-juta yang dikalahkan, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ini boleh cemburu, bagaimana bayodo na jago, kan gitu. Iri, jadi buang iri hati. Iri itu jahat loh. Nah itu yang tertanam di dalam hati Saul, sehingga dia merancang yang jahat kepada Daud. Tetapi apapun rancangan jahat dari orang kepada kita, kalau kita tulus, kalau kita ikhlas, kalau kita selalu tetap bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita dari maksud-maksud jahat orang kepada kita. Amin. Kurang kuat amin munai. Amin. Ya. Junak pola dokon. Ayah salahku. Bahasa dia suguhonana, bahasa on. Memang itu manusiawi. Tetapi Tuhan akan menyelamatkan kita dari situ. Sama seperti si Daud. Sekalipun Saul mengintai dia tidak pernah bisa didapatkan oleh Saul. Karena ada Tuhan yang melepaskan dia. Dan semua pencapaian yang didapatkan oleh Daud itu adalah karena campur tangan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam nats kita ini dia bersaksi sekaligus mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah bukit dan gunung batunya. Itu berarti amanginang bahwa Allah itu adalah tempat dia mencari perlindungan dari musuh-musuhnya. Dan itulah kita sekarang. Mari kita jadikan Tuhan itu gunung batu kita atau bukit batu kita, tempat kita berlindung. Dialah satu-satunya yang mampu melepaskan kita, membebaskan kita dari berbagai ancaman mara bahaya. Kemudian Daud bersaksi, Tuhan itu adalah kubu pertahanannya dan juga penyelamatnya.
Itu berarti menjadikan Tuhan itu sandaran hidupnya untuk menaungi dan melindungi dia dari serangan musuh-musuhnya. Kemudian Daud juga bersaksi, Tuhan itu adalah tempat dia berlindung. Tuhan itu adalah perisainya, tanduk keselamatannya. Nah, ini menunjuk kepada kuasa dan kekuatan Allah yang menjagai dan memelihara kehidupannya. Dan sampai saat ini juga Amanginang, Tuhan itu adalah tanduk keselamatan kita, yang memelihara kita, yang menjaga kita setiap saat, sehingga kita bisa berkumpul di gereja ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Dangalan igugutta. Tetapi itu adalah karena kuasa Tuhan. Dan begitu juga ya orang tua yang membawa anaknya nanti menerima baptisan kudus. Bukan karena kekuatan kalian, bukan karena anaknya pendeta, bukan ya. Tetapi adalah karena kasih pemeliharaan Tuhan. Dan kita juga bisa menikmati kehidupan kita saat ini. Karena dia adalah tanduk keselamatan kita. Karena kuasanya, karena kekuatannya yang menjaga kita, yang memelihara kehidupan kita. Kemudian Daud juga bersaksi bahwa Tuhan itu adalah kota bentengnya, tempat pelariannya, juru selamatnya. Itu berarti Daud menjadikan Tuhan itu sebagai tujuan akhir perjalanan hidupnya. Jangan ada lagi dari antara jemaat HKBP Bogor, kalau dia punya problem atau masalah pergi ke dukun. Jangan seperti kemarin yang menebas siswa yang di mana itu ya, si pelaku lari. Dia minta petunjuk kepada dukun supaya polisi tidak bisa menangkapnya. Dikiranya dukun itu hebat. Amalo bui duda itu ake. Mabain jampi-jampina dan bui hita tari darupani basude nama hitom berdatu. Jangan ada lagi ya meminta kekuatan dukun. Mintalah kekuatan Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari berbagai problem, dari berbagai masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Iya, tidak ada gunanya. Akhirnya dia ketangkap juga kan? Ketangkap. Dia sudah pergi ke dukun, pergi ke sana ke sini, tanya ini tanya ini. Namanya juga dukun. Ayahana sorohono nida itu ate. Kesanalah kamu pergi. Akan gitu. Ya kita kan gampang ditakut-takuti. Saya lihat sekarang sudah ada polisi. Memang ada kok polisi ya kan? Jangan ke sana. Dia semakin takut. Jadi dalam lauham itu dia itu dalam biardo. Semakin takut, takut-takuti. Tetapi kebalikannya semakin kita datang ke Tuhan, kita semakin berani. Amin. Badiro, orang gua kami mulai. Amin. Itulah satu kehebatan dari Daud. Semakin dia bersandar kepada Tuhan, semakin dia mengandalkan Tuhan, semakin dia percaya kepada Tuhan, keberanian itu terus timbul di dalam hatinya. Itulah kehebatan dari orang-orang Kristen. Kita ini bukan semakin takut sekalipun banyak cobaan, banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi di dalam Yesus Kristus kita semakin berani, kita dikuatkan. Karena apa? Tujuan akhir dari kehidupan, dari perjalanan kehidupan kita adalah Tuhan, sama seperti Daud. Dan untuk semuanya itu Daud berseru, terpujilah Tuhan, maka aku pun selamat daripada musuhku, katanya di ayat 4. Nah di sini kita lihat kerendahan hati dari Daud yang tunduk kepada Tuhan. Daud tidak mau terjebak kepada popularitas diri dengan cara memuji-muji keberhasilannya, melainkan Daud berseru, terpujilah Tuhan, katanya. Dia itu hebat. Dari seorang gembala yang dipanggil Tuhan melalui Samuel waktu itu, dia diurapi menjadi raja, padahal ada abang-abangnya yang lebih ganteng, yang lebih tinggi, yang lebih kuat dari dia. Tetapi Tuhan memanggil dia ketika dia waktu itu menggembalakan kambing dombanya, dan dia diurapi menjadi raja. Nah di situ kita lihat kehebatan dari Daud ini. Makanya dia tidak mau ya
tidak mau terjebak kepada popularitas dan hidup kelibana ayaw na jago nak pesahalak parmahanau sebagai seorang gembala, tetapi saya dengan kehebatanku saya bisa naik menjadi seorang raja. Oh tidak, karena bagi dia anugerah Tuhan yang memberikan dia menjadi seorang raja, itu yang dia pegang dalam kehidupannya. Kita pihak kamang dotama kenang, kita hidup adalah karena anugerah Tuhan. Maka kita harus rendah hati di dalam kehidupan kita. Aminkan dulu kuat-kuat, amin. Jangan ada yang merasa ayalah ni hebat tu dapat ditahu benda sungono naung. Oh enggak. Tuhan memberikan kehebatan itu ke Amang dan Inang sehingga menjadi hebat. Bukan karena dari diri kita sendiri, tidak. Dan Daud itu Tuhan yang menganugerahkan kekuatan, menganugerahkan kehebatan, menganugerahkan keberanian sehingga musuh-musuh dia pun takut kepada dia. Dan seruan ini adalah bentuk kerendahan hatinya yang diwujudkan Daud dalam ketaatan. Dan seyogianya lah kita amanginang meneladani Daud supaya kita juga mengalamatkan puji-pujian itu hanya kepada Tuhan. Untuk semua pencapaian demi pencapaian yang telah kita dapatkan. Makanya kita lihat perjalanan Daud itu, ya, karena dia mengalamatkan pujian kepada Tuhan, dia selalu terus bernyanyi, dia berseru kepada Tuhan, dan banyak lagu yang dia gubah, yang dia ciptakan, dan itulah kitab Mazmur. Ini sangat luar biasa. Daud ini mengelu-elukan, memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan dia. Itulah sebabnya Daud mengatakan, mari kita baca di ayat 7. Bersama-sama kita membacanya ayat 7. 1, 2, 3. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Iman yang bertumbuh ke arah Tuhan, selalu berseru kepada dia pada waktu kesesakan. Daud sekali lagi tidak mengandalkan kekuatan dan kebolehannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan mendengar seruannya dan memberi pertolongannya. Dan inilah yang menguatkan iman kita, amanginang. Makanya kita tadi saya ajak membaca bersama-sama supaya kita jangan ragu-ragu. Tuhan mendengar seruan kita kepadanya. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Amin. Berseru di sini tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tidak, tetapi terus-menerus kita berseru di dalam doa. Oleh karena itu jangan ragu-ragu dan jangan gelisah hatimu manakala seruanmu tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Tetapi pada waktunya seruan itu akan terjawab. Sebab ini tadi ditegaskan, dia mendengar suara kita. Kalau dikatakan di sini tadi mendengar suaraku, dari baiknya teriak kita minta tolong masuk ke telinganya. Jadi tangyang mi amang inang pasti didengarkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Jangan ada lagi mengatakan Paula sudi bagi Tuhan odok tangyaki. Enggak. Tuhan peduli. Nah ini di ayat 7 ini, ya, menguatkan iman kita. Jadi nanti pulang kita dari gereja ini, kalau ada pergumulanmu, ada masalahmu, ada persoalanmu, ada beban yang kamu pikul sekarang, percayalah, kalau kamu berseru kepada Tuhan, dia akan menjawab. Dan orang percaya selalu menaruh pengharapannya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu sesukar apapun, sesulit apapun persoalan hidup yang sedang kita hadapi, ada tangan Tuhan yang menolong kita untuk mengatasi persoalan itu. Dan jika kita mengandalkan Tuhan, maka kesukaran itu justru menjadikan kita semakin kuat, semakin tangguh untuk melanjutkan perjalanan hidup kita di dunia ini. Nah sekarang melalui nats ini, tugas kita sekarang amanginang adalah teruslah berseru kepada Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan karena alasan ini dan itu. Jangan.
Jangan pernah ada alasan apapun. Setiap hari kita berseru kepada Tuhan. Dan Daud tak henti-hentinya berseru. Maka kita pun harus seperti itu. Berseru kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Nah tentu saja berseru itu adalah dengan kesungguhan hati. Namanya juga berseru. Ya. Jauh-jauh. Baru tahina jauh-jauh. Nangit-nangit nu jauh-jauh. Alu siamu jo nangit-nangit nu jauh-jauh. Arung go gali-gali jauh-jauh. Ama. Terus joho. Dangun na jauh-jauh warnia ke. Nomor 2 gor itahe. Nomor husip ikan, nama kila be, so johoin. Jauh-jauh berarti berteriak, ada teriakan kita. Tuhan tolong aku, Tuhan engkaulah gunung batuku, Tuhan engkaulah perisaiku, Tuhan engkaulah penyelamatku. Itu orang yang berseru jauh-jauh dan memuji Tuhan. Nah di mana kita berteriak, berseru kepada Tuhan? Tentu saja di dalam doa. Ya, dalam doa. Jangan nanti pulang dari gereja ini di warung kalian teriak-teriak, Tuhan aku mau minum kopi. Oh jangan. Nanti tukang warung kok tiba-tiba gila ini. Setelah mendengarkan kok bukan itu. Ya, berteriak jauh-jauh. Di sini juga kita sebenarnya berseru kepada Tuhan melalui nyanyian kita, melalui doa kita, melalui mendengarkan khotbah dan yang lain-lain. Makanya tadi dikatakan di sini, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Bait Allah yang sesungguhnya di surga. Dan bait Allah representasinya inilah gereja kita ini. Tuhan mendengarkan seruanmu. Kita datang ke gereja ini. Jangan ada ruas yang mengatakan percuma dauro tu gereja. Asutabo edeni parari kamisi katanya kan. Padahal tadi enak. Percuma dau tu gereja dak tabo edeni gemendekori. Padahal tadi enak banget, ya. Oh semua ada bangetnya ya. Ini enak banget, ini enak banget. Jangan nanti kalian pulang dari gereja, abang ini hanya enak dibilang ke kami, gemendekor ada bangetnya katanya. Luar biasa tadi. Lagu-lagu kita juga. Makanya selalu kalau song leader ini dilatih. Supaya jangan ada yang ini ya, supaya jangan ada yang ketinggalan. Jangan ada pulang dari gereja kita, dari permingguan, dari ibadah, bersungut-sungut. Semua dipersiapkan dengan baik. Khotbah pun dipersiapkan dengan baik. Paragenda pun dipersiapkan dengan baik. Kita juga udah siap-siap datang dari rumah. Supaya apa? Kita berseru di gereja ini. Mau memuji Tuhan. Mau mengandalkan Tuhan. Nah disitulah kita tadi. Bagaimana seperti Daud ini. Dengan yakin dan penuh percaya. Ketika aku dalam kesesakan. Mari kita baca dulu sekali lagi Manginang ayat 7 itu bersama-sama. Kuat dan lambat kita membacanya ayat 7. 1, 2, 3. Ketika aku dalam kesesakan. Aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru. Dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Kepada Allahku aku berseru. Dan idokon ibana. Laudau tu hinap borneo puku. Isi mau tangis-tangis. Anggia manian ro. Haru karitahe. Sahala. Iro tahe. Opung. Arwah. Ro masahalam yopung. Pasu-pasu mahamiol katanya. Padahal udah mati kan. Mana bisa lagi itu. Ziarah boleh. Tetapi bukan kuburan itu yang memberkati Amang dan Inang. Yang memberkati kamu adalah Tuhan Yesus. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Amin. Bukan kuburan itu yang melancarkan usahamu. Tetapi Tuhan yang melancarkannya. Bukan kuburan itu yang menyelamatkan kamu dari berbagai sakit penyakit. Tetapi Tuhan yang bekerja melalui tangan dokter, melalui obat, melalui makanan dan yang lain-lain. Karena masih ada orang Kristen, ya, pateng-teng patong-tong pulang ke Bonapasogit, ziarah, dikasih rokok, berdoa, aleupung, sero masahalam itu kami, pasu-pasu mahami po paramon katanya. Dia lupa berdoa kepada Tuhan.
Kita boleh berdoa di kuburan, tetapi ingat Tamanginang, yang kita puji hanya Allah di dalam Yesus Kristus. Aminkan dulu kuat-kuat, amin. Amin. Jadi bolo mulak kamu tu bona pasogit, rap doh keluarga, arok songoni keluargamu nama dokol langsung picang, salah doh. Hanya Tuhan sumber berkat kita. Hanya Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Itulah khotbah ini yang mengingatkan kita supaya jangan berhenti berseru kepada Tuhan dan juga kepada orang tua yang membawa anaknya menerima baptisan kudus ini. Ini anak ini saya tahu sudah lama kalian tunggu, ya, sudah lama kalian tunggu. Inilah buah dari seruan orang tua kalian berdua dan juga gereja dan juga keluarga yang menyayangi kalian. Tuhan menjawab, memberikan itu. Tanggung jawab kalian sekarang adalah membawa anak ini untuk menerima baptisan kudus, karena itu adalah perintah Yesus Kristus supaya dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu tugas kalian sebagai orang tua, teruslah berseru kepada Yesus Kristus agar dia bertindak menjagai, memelihara dan melindungi anak ini sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Doakan, dan itu sudah kita percakapkan kemarin ya, waktu konseling, waktu merguru. Bawa dia, meskipun dia masih kecil digendong-gendong, bawa dia ke sekolah minggu. Hari Kamis kemarin saya khotbah di TK dan Batita. Memang ibu-ibu ada yang membawa anaknya yang masih baik, ya, ikut mamanya itu menyanyi, tapi lagu itu dinyanyikannya untuk anaknya. Didengarnya itu sekalipun anak itu sepertinya dan kita melihat tidak tahu apa-apa, tetapi ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya, menanamkan firman itu di dalam hatinya. Itu tugas kalian, ya Bang ya, Enang ya. Jadi bawalah dia terus, karena kamu kan anak pendeta, ya kan? Anak pendeta, jangan tinggalkan gereja, jangan tinggalkan doa, tetaplah berseru, ya, tetaplah dengar-dengar dengan firman Tuhan dan perdengarkan firman Tuhan itu kepada anak yang dititipkan Tuhan kepada kalian, dan Tuhan mendengarkan seruan itu sehingga dia memberikan anak itu. Dan ini juga mengingatkan kita semua kepada keluarga, ya, yang masih merindukan kehadiran anak. Percayalah, pada waktunya Tuhan akan memberikan itu kepada Amang Inang. Jangan berhenti berseru, jangan stres, tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan, maka dia akan bertindak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami terus berseru kepada Tuhan, karena Engkaulah yang mendengar seruan kami, teriakan kami ketika kami berdoa, ketika kami dalam kesesakan, ketika ada problem atau masalah yang sedang kami hadapi. Sama seperti Daud, Engkaulah bukit batu kami, kubu pertahanan dan penyelamat kami. Engkaulah gunung batu kami, tempat kami berlindung, perisai kami, tanduk keselamatan kami, dan kota benteng kami, tempat kami mengadu. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Kekuatan-Mu tidak ada yang bisa menyaingi, menandingi. Oleh karena itu kami berserah diri, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, khususnya jemaat-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini, besok dan 1 minggu ke depan. Dimanapun mereka beraktivitas, apapun rencana mereka, apapun pekerjaan mereka, biarlah Engkau mendengar seruan jemaat-Mu ini, supaya mereka Tuhan merasakan tangan-Mu yang kuat, kuasa-Mu, kekuatan-Mu yang menyertai kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit, dengarlah seruan mereka dari tempat tidurnya, dari rumah sakit ataupun dari rumah yang sedang berbaring saat ini di rumah sakit atau di rumah kan di dalam proses pemulihan kesembuhan. Nyonya Sitanggang, Boru Aritonang, Rosianna, Samosir, Nyonya Situa Hutabara, Boru Tapu Bolon, Radit Siburian, Uli Solide Nababan, Situa FH Siagian, Boru Pasaribu, Nyonya Purba Boru Manulang, Margaret Lumban Tobing, Gervin Lubis, Ibu P Boru Manurung atau Oppo Beatrice Boru, Bapak Hasa Mosir Boru Sitanggang, Nyonya Sitompul Boru Pak Pahan, Nyonya Siahan Boru Nenggolan, Nyonya Sinaga Boru Panggabean,
Nyonya Napitupulu Borsinaga dan yang lain-lainnya Tuhan, Amang RBM dan Inang, dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, yang sakit, yang berbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tolong mereka Tuhan, dengar seruan mereka untuk kesembuhan dan kesehatan, dan kami percaya Engkaulah sumber kesehatan itu dan kesembuhan. Banyak jalan yang bisa Tuhan tunjukkan untuk memberikan itu kepada mereka. Berikanlah itu Tuhan. Dan kami yakin bahwa kasih-Mu nyata kepada kami. Dan juga kami berdoa kepada jemaat-Mu yang berkebutuhan khusus. Beri mereka Tuhan kekuatan. Dan yang belum mendapatkan anak, tolong mereka Tuhan, supaya mereka pada waktunya menerima itu dari Tuhan. Dan biarlah Engkau menambahkan iman mereka, supaya mereka terus berseru kepada Tuhan, memohonkan itu. Dan pada waktunya Tuhan akan menjawabnya. Dan anak-anak kami juga yang belum mendapatkan jodoh, Tuhan tunjukkanlah yang terbaik. Pada saat ini Tuhan, keluarga membawa anaknya menerima baptisan kudus. Anak ini Tuhan sudah lama mereka tunggu-tunggu, dan Engkau memberikan itu kepada mereka. Terpujilah nama-Mu. Berkatilah anak ini Tuhan, biarlah dia bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kuatkan orang tuanya untuk selalu membimbing dan menuntun dia untuk takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencana-Mu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan bergemar hatiku, agar taat mengikuti-Mu. Utuslah Roh Kudus, kuatkan hatiku, melakukan semua perintah-Mu. Walaupun merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan ku berjanji setia, mengikut jalan-Mu selamanya. Aku yakin Tuhan hidupku bahagia, sekarang dan selama-lamanya. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencana-Mu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku,
tiadalah artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikutmu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan bergemar hatiku, agar taat mengikutimu. Utuslah Roh Kudus, buatkan hatiku melakukan semua perintah-Mu. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikutmu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan, ku berjanji setia mengikut jalan-Mu selamanya. Aku yakin Tuhan hidupku bahagia sekarang dan selama-lamanya. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikutmu Tuhan, tuntunlah berjalan yang benar. Padamu ya Tuhan, ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencana-Mu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikutmu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Kini kita masuk ke acara pembaptisan kudus. Kita persiapkan nyanyian kita dari BNH nomor 146 ayat 1 dan 2. Pada saat bernyanyi, orang tua saya undang untuk bangkit berdiri di tempat. Kita bernyanyi. Ya Yesus, terima kami yang datang padamu, membawa anak kami, mohon baptisanmu.
kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah dia menjadi anakmu. Berkati dan kuatkanlah dia di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadamu, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya. Kini jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawab, ya, saya menghendaki. Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawab, ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar dia menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawab, ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan dia kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Gini kan. Matthew Josafat Saud Silaban, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin.
Masih posisi berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima dia menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar dia menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tuanya, kuatkanlah mereka mendidik anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari BNH nomor 147 ayat 6. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah umat-Mu yang berdoa kepadamu. Bimbing semua anak-Mu sampai tiba di rumah-Mu. Tuliskan namanya Tuhan dalam buku kehidupan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamatkanlah jiwaku dari segala dosaku. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, kepadamu ya Tuhan, ku serahkan semua hidupku. Kepadamu Tuhanku, ku serahkan diriku. Selamatkanlah jiwaku dari segala dosaku. Yesus